Empat para wali menghilang. Di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, terbentang sebuah hutan lebat yang dijaga dengan penuh penghormatan oleh masyarakat sekitar. Namanya Leuweung Larangan, yang berarti hutan yang dilarang. Namun larangan itu bukan tanpa alasan. Di balik rimbunnya pepohonan dan suara serangga yang bergema di antara kabut, tersimpan kisah spiritual yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding sekaligus kagum. Konon, di hutan inilah para wali pernah menghilang, lenyap dari pandangan manusia untuk selamanya. Leuweung Larangan bukan hanya hutan biasa. Ia adalah bagian dari kawasan suci yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya roh para leluhur dan tokoh penyebar Islam di tanah Sunda. Sejak berabad-abad lalu, masyarakat adat setempat meyakini bahwa hutan ini dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Pepohonan besar yang tumbuh menjulang dianggap sebagai tempat berdiamnya makhluk gaib dan penjaga alam. Tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon atau berbicara sembarangan di sana, karena diyakini bisa mendatangkan bencana. Salah satu kisah paling terkenal tentang Leuweung Larangan berkaitan dengan para wali penyebar Islam di Kuningan. Menurut cerita rakyat, di masa penyebaran Islam, beberapa wali besar pernah datang ke wilayah ini untuk menyebarkan ajaran kebaikan. Namun, dalam perjalanan spiritualnya, mereka menghilang di dalam hutan ini. Warga percaya, para wali itu tidak mati, melainkan muksa, lenyap secara ragawi dan bersatu dengan alam. Sejak saat itu, hutan ini dianggap suci dan menjadi tempat meditasi bagi para spiritualis. Selain kisah para wali, Leuweung Larangan juga dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Pada masa penjajahan Belanda, hutan ini menjadi tempat persembunyian para pejuang dari pasukan Kuningan. Mereka menggunakan kelebatan pepohonan dan medan sulit untuk bersembunyi dari kejaran tentara kolonial. Banyak pejuang yang hilang di dalam hutan tanpa jejak, dan masyarakat percaya mereka telah disembunyikan oleh para penjaga gaib Leuweung Larangan. Dari sinilah muncul istilah bahwa hutan ini memilih siapa yang boleh masuk dan keluar. Hingga kini, Leuweung Larangan masih dijaga ketat oleh masyarakat adat. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Dilarang mengambil apapun dari dalam hutan, dilarang bersuara keras, apalagi bersikap sombong. Setiap pelanggaran diyakini akan berbalas. Banyak kisah dari pendaki atau pengunjung yang tersesat berjam-jam, padahal mereka hanya melangkah beberapa meter dari jalan setapak. Namun anehnya, begitu mereka memohon maaf dan berniat tulus, jalan keluar seolah terbuka dengan sendirinya. Keangkeran Leuweung Larangan bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar menghormati alam. Di balik mitos dan misterinya, tersimpan pesan spiritual yang dalam, bahwa manusia hanyalah tamu di bumi ini. Alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dijaga dan dihormati. Mungkin, itulah sebabnya para wali memilih menghilang di sini, karena mereka telah menyatu dengan ciptaan Tuhan yang paling murni, yaitu alam itu sendiri. Kini, Leuweung Larangan menjadi simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Banyak peziarah datang bukan untuk menantang misteri, tetapi untuk berdoa dan mencari ketenangan. Kabut yang turun setiap pagi, suara burung yang menggema, dan aroma tanah basah seolah mengingatkan bahwa ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, kisah Leuweung Larangan Kuningan mengajarkan kita untuk selalu rendah hati di hadapan alam dan menghormati warisan spiritual para leluhur. Tempat ini bukan sekadar hutan, melainkan cermin hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jika kisah ini membuat Anda kagum dengan kekayaan spiritual Nusantara, jangan lupa komen, like, dan bagikan Facebook Tante Yuni agar lebih banyak orang tahu tentang tempat-tempat suci dan penuh misteri di tanah kita.